Habis cuci piring, bikin kopi, kita ngobrol, ya kan? Yang nonton di luar masuk aja. Yang nonton di luar masuk aja ke room. Is okay loh. Masuk aja, jangan nonton di luar, ngapain? Masuk, terus tap love, bantu tap love. Bantu hostnya mencapai target. Sambil kita ngobrol-ngobrol. Ya. Sambil cuci piring dulu. Sambil cuci piring dulu ya kita ya. Yoi. Sampai bersih dulu nih cucian aku. Beres cucian, bikin kopi, habis itu ngobrol. Ya. Thank you Ernie. Wah, makasih mawarnya. Tabur mawar nih subuh-subuh nih. Ada ART? Ada dong. Pada bingung ya kalau orang nyuci piring kayak gimana gitu ya. Kaget ya ngeliat ada orang cuci piring, kaget gitu. Hari ini gue pengen ngomongin tentang orang tua yang nggak tahu diri, bapak-bapak yang nggak tahu diri, bapak-bapak yang udah tahu anak-anaknya pada bejat, bilangnya akidahnya tebal, yang sok kepedean. Bapak-bapak yang sok kepedean. Enggak, ART gue nggak di rumah, nggak di apartemen. ART gue ada rumah sendiri. Datangnya jam 8. Jadi nggak ada ART yang tinggal di apartemen kita. ART-nya pulang. ART-nya pulang ke rumahnya sendiri. Ya, gua mau ngomong soal bapak-bapak yang anaknya udah bejat, na'udzubillah min dzalik, tapi bilang masih bisa ngomong di press conference, ya, depan wartawan semua, tersiarkan luas, anak saya akidahnya tebal, muka lu tebal. Nah, itu yang gue kesel banget dari kemarin. Udah gitu kepedean lagi. Iya, si untuk itu loh, untuk apa ya? Untuk berantakan. Untuk ajur, wis ngono. Untuk ajur. Wis untune ajur pisan. Terus pengen melihat, pengen mendapati korban, melihat keberadaan korban. Lu gila kali. Itu korban lagi diselamatkan, lagi ditaruh di safe house. Kok bisa-bisanya lu bilang mau lihat korban? Goblok banget. Orang korban pengen diselamatin dari anak lu, pengacaranya juga blow on banget, gila. Pede berasa gitu anaknya bisa dapetin anak orang, gila. Ih, na'udzubillah min dzalik. Pedean, amit-amit. Kemarin juga keceplosan tuh si bapak itu bilang apa, karena mereka, makanya dia karena nggak suka, dia bilang saya nggak suka ngelihat perempuan yang pakai bajunya terbuka, seksi gitu kan, dia bilang makanya pakai tertutup. Gila, ngatur anak orang pakai baju. Kemarin ngomongnya katanya atas kemauan si Laura sendiri. Sekarang dia bilang karena di keluarga dia. Lah terus
calon itu lo, anak lu yang bule itu kenapa nggak lu suruh pakai baju tertutup? Si bule. Besar dodol. Si bule itu loh. Si bule itu loh. Ini gue lagi membahas keluarga yang paling bikin gue shock dalam tahun ini 2024. Shock berat. Ada keluarga kayak gitu modelannya. Halo Agus Purnomo, welcome. Sumpah guys, malapetaka tuh keluarga kayak begitu, beneran asli. Nggak mengakui perbuatannya, menyebut-nyebut itu fitnah-fitnah, sama sekali satu pun nggak ada yang diakuin. Malah ngatain anak orang melarat, datang ke situ melarat. Gila. Ya lagi pilek, lagi sakit. Kebayang nggak sih lo? Udah sampai berkorbannya seperti itu si Laura. Dibilangnya katanya datang-datang melarat, bikin susah keluarga. Udah sampai kayak segitunya si Laura. Setengah mati. Bawa badan aja kayak begitu. Ya Allah. Ngatur anak orang, saya nggak suka lihat kebuka. Alah, yang cewek bule itu aja nggak pakai hijab kok. Apa lu? Aneh. Sok ngatur lagi lu mau anak orang. Iya kurang ajar itu. Bapak kurang ajar itu kayak gitu tuh. Pantas pada belagu anak-anak lu, nggak tahu diri semua. Ternyata dari bapaknya yang begitu. So iye, duit gak punya. Pantas anak-anaknya pada belangsak semua. Gelo gue bilang. Enggak, sosokan katanya nggak suka ngeliat perempuannya kebuka-buka. Halah, kelakuan lu benerin dulu. Repot ngurusin baju orang, kelakuan sendiri, ngembatin duit anak orang, gila. Itu anak orang kenapa sampai begitu? Hasil visumnya membagongkan. Masih ngeles lagi lo. Gue sumpahin kalian masuk penjara semua. Masuk kalian penjara. Memanipulasi anak orang masih di bawah umur. Gak bener. Gue sumpahin beneran asli masuk penjara kalian. Masuk kalian. Nggak ada yang lolos satupun. Biar jadi pelajaran seluruh Indonesia. Jangan seenak-enaknya ya, mentang-mentang laki-laki. Sosok bawa agama lagi. Sosok bilang akidah lagi. Paling benci gue. Orang tuh sosok begitu tuh. Sok akidah nggak jelas. Dirinya sendiri bisa pakai topinya LA. Diri lo sendiri aja pakai topi LA tuh. Tapi anak perempuan orang disuruh pakai baju tertutup semua. Gila, belum jadi istri anak lu udah ngatur-ngatur bajunya anak orang. Ngatur baju anak orang terus transferan ke iparnya tuh, buset deh. Yang dia ada di konferensi pers awal, inget nggak? Berapa banyak tuh uang ditransfer dari rekeningnya Laura ke iparnya ya? Istrinya siapa sih tuh yang dia transferin tuh si Laura? Banyak banget, gue bilang duit anak katanya melarat tapi duitnya banyak banget si Laura transfer. Jumlahnya hampir 400 juta itu. Ya kan? Lihat nggak kalian di preskon yang pertama? Lihat nggak? Ya istrinya si Martil. Emang nyebut-nyebut iblis, itu kan berarti iblis. Seorang ibu yang tidak senang anaknya berhijab. Bukan soal hijabnya bro. Anak dikuasain sama anak-anak lu, gila aja lu. Bangga banget lu baru nyuruh orang pakai baju hijab lah. Kemarin ngata-ngatain mamahnya, pengaruh dari siapa tuh? Ngata-ngatain sampai kayak gitu. Gila, anjing lu. Itu dari mana, pengaruh dari mana? Terus waktu dijemput sama mamahnya, anak-anak lu pada video callan. Hah? Anak-anak lu video callan teriak-teriak di situ. Tenang. Wow, ini nggak bisa pemaksaan.
Anak-anak lu kok kayak anak-anak setan sih? Heran gue. Anak-anak lu kayak anak setan. Orang lagi dijemput sama ibu kandung, sama om kandung, anak-anak lu heboh sendiri. Kalau emang melarat nyusahin, ngapain saya heboh itu bro? Kalau nggak, dia nggak ada gunanya. Hah? Ngapain saya heboh itu ngebelain? Sorry ya, sangat tidak nyambung omongannya dia tuh, bener-bener. Yalah, muntah lagi pingit ya. Pingit muntah lagi nih. Pingit. Aduh. Nggak nyambung, guys. Mam, coba cari IO yang suka bayar dia nari. Berapa sih bayarannya dikira dari dance gitu berduit? Nggak bisa, say, nggak berduit. Gue kan penari dulu, gue dancer. Gue dancer modern dance begitu, zaman dulu. Nggak bisa hidup dari dancing, sayang. Harus punya kerjaan yang lainnya juga. Paling itu hanya buat sampingan doang. Terus yang masih mending yang modern dance. Atau yang ikut sama penyanyi, kayak misalnya dancernya Agnes Monica, itu masih lumayan gede gajinya. Cuman berapa orang yang bisa ikut dance jadi dancernya artis terkenal, penyanyi terkenal? Nggak banyak, say. Ya, kalau kayak dancernya dulu kan, Agnes tuh yang punya dancer yang yang tetap ya, yang selalu langganan. Itu juga nggak lama kerjanya. Nggak lama, sayang, kerja dancer begitu. Musiman, say. Iya, dia sosok ngomongin akidah, tapi kamu lihat nggak? Dipengaruhinya bener-bener parah, nyampe benci banget sama ibunya, sampai histeris, sampai kayak orang gila. Gimana nggak gila ikut di keluarga kayak begitu? Baju diomongin. Gila dong ikut keluarga kayak begitu. Duit habis, transfer melulu, ngebayarin yang harusnya nggak dibayar. Harusnya kan itu uang bisa buat Laura sendiri. Ngapain rasa transfer buat ini buat itu, bayarin uang segala macam puluhan juta, say, di jumlah hampir 400 juta gitu. Bapaknya nggak pernah ngomongin soal duit. Apa kelenjar nasofaringnya bermasalah? Masa sih? Gue udah biasa buang ingusnya kenceng, say. Kalau nggak keluar dia. Itu mah bukan bucin, emang dia tuh dipengaruhi. Selama masih berada di lingkungan itu, tidak diselamatkan, tidak ditaruh di tempat yang tidak bisa diketemui oleh tripang, ya, tripang gosong. Keluarga terkodel-kodel. Anak itu bahaya. Beneran asli. Udah bener banget si Niki misain dan naruh di safe house tuh udah bener banget. Nggak boleh ada yang tahu. Bahkan sampai keluarga sendiri kan nggak boleh ada yang tahu. Dijaga oleh aparat. Itu udah bener banget. So-soan tuh pengacara. Oh iya, kita mau lihat. Nanti dia memberikan statement yang bukan menyudutkan klien kami. Ya iyalah. Gimana sih kalau orang udah sadar ya tahu lah jadinya. Jadi mengerti, jadi sadar. Oh iya ya, duit gue udah habis. Gue kirim-kirimin buat mereka, buat si cowok ini. Sadar. Ya iya, lu pasti akan tersudut. Buktinya semua tuh emang lagi dikumpulin. Buat apa? Ya buat menghantam kalian semua. Buat menghantam kalian semua. Iya, karena anak kecil di bawah umur itu mudah dipengaruhi, mudah ditakut-takuti. Kebetulan juga anaknya lagi sendiri. Gitu. Kalau nggak salah ngapain takut ya, Mam? Betul. Itu dia. Waktu sama anaknya Ola Ramlan normal aja kan? Iya kan?
Ngerumpi dong, gila lu nggak punya TikTok nggak dipakai buat kita ngobrol begini, rugi banget say. Suami aku yang di belakang. Rugi dong kalau kita nggak punya TikTok nggak dipakai buat ngobrol. Gimana kalian? Mereka tuh karena ya Miss C Malik, kenapa mereka nggak bisa mencari simpati publik malah nantangin? Karena memang udah sifatnya yang sangat buruk. Itu tampak sekali dari mereka buka mulut aja. Kelihatan sekali keluarga ini keluarga bermasalah. Udah melakukan kesalahan, nggak mau ngaku sama sekali, nggak mau merendah sama sekali sedikit pun. Udah gitu bisa ngatain anak orang melarat itu. Datang bikin susah itu sekeluarga. Gue bilang anjay lo ya. Gue kalau di depan situ ya, gue kremes mulutnya asli. Bapak-bapak itu tuh udah jelek, minta ampun, nggak ada auranya kusam, nggak beraura sama sekali. Mukanya itu kusam sekali, nggak ada auranya. Entah apa yang dia pakai di badan dia itu. Beneran asli. Ngata-ngatain anak orang melarat, datang. Udah gitu tahu-tahuan lagi ngomong soal endorse, dapat endorse kecil-kecil, kok bisa tahu ya? Ini Laura ya, Laura harus hati-hati. Coba lihat Laura masuk ke dalam satu keluarga, udah sampai ngurusin endorsannya Laura. Coba, itu kan uang pribadi Laura. Kok bisa sampai bapak tahu-tahuannya endorsement itu loh? Ya Allah tuh Laura, yang mesti tahu endorsement tuh ya Laura sendiri, mamahnya Laura gitu, atau mungkin adiknya Laura gitu ya nggak apa-apa. Lah ini siapa, keluarga siapa ini? Gila. Dapat endorse sedikit gila ya, tahu ya keuangan anak orang, gila sumpah deh guys, sumpah tuh gue gemes banget. Gue bilang ya Allah, belum nikah loh, baru ada di keluarga itu berapa bulan, bisa-bisanya tahu sampai endorsan kecil-kecil. Oh my god, gue nggak mau bahas yang lain ya, gue hanya mau bahas keluarganya perkedel gosong. Gue gak mau bahas yang lain, gue usah typing soal gosip-gosip yang lainnya, gue gak mau bahas. Gue lagi kesel ngeliatin mukanya bapaknya terkodel-kodel. Gue lagi gak suka gue ngeliat muka dia. Sumpah. Cara ngomongnya belagu, gue kesel banget gue. Dan gue tuh sakit kemarin, gue tahan seharian karena gue gak bisa ngomong. Kemarin itu gue lagi pileknya tuh sampai yang tiap detik. Ini kan udah, ntar kadang-kadang keluar, masuk lagi. Gue keluarin aman. Jadi gue bisa ngomong nih. Kesel gue sama dia, sama bapak-bapak itu. Bapak-bapak nggak tahu diri, bapak-bapak apa ya kayak begitu. Anaknya teripangnya di mana-mana, nggak merasa anaknya kenapa-napa. Bayangin ya, bisa bilang akidah tebal, padahal anaknya berjejer pakai baju oranye. Akidah tebal mana pak? Anak bapak mukulin anggota. Lu masuk ke komplek tentara itu di Hankam tuh habis kau. Asli, yang ngeluarin dari ngasih jaminan itu siapa? Ngasih jaminan tuh 3 beruk itu, 3 beruk itu yang ngasih jaminan siapa? Hah? Ya kan, gue denger dari si anak yang katanya lu melarat, yang kata lu anak lu melarat itu bikin susah. Bukannya dia yang ngasih jaminan. 2 kali masuk penjara. Astagfirullahalazim. Iman tebal atau malu ngomong kayak gitu depan orang. Gak bisa gue sabar say ngeliatin orang kayak begitu di negara kita. Beneran deh. Jangan lama-lama Nikmir. Jangan lama-lama. Secepat-cepatnya itu mah dibungkus itu. Makin blunder soalnya kemana-mana. Lapor balik lagi. Apa itu? Iya, sosok ngelaporin balik. Nikmir dilaporin balik. Dalam rangka apa ngelaporin balik lu? Ngelaporin Nikmir apa? Anaknya yang dikuasai. Anaknya ada kemungkinan terbukti sudah diapa-apain dari organnya, dari hasil visumnya, membagongkan. Lalu akan dicek pula masalah tentang abortion. Ya Allah, itu dulu. Gue gak peduli ya Ahmed, gue gak peduli. Kalau sampai keponakan gue ada digituin sama satu keluarga, bener gue akan berbuat seperti Nikmir. Yakin, udah pasti. Bahkan mungkin bisa lebih ganas lagi. Itu Nikmir masih baik tahu Ahmed. Hah? Gibahin orang bodo amat, udah di seluruh pemberitaan ada di mana-mana kok.
Itu ada berita nasional itu. Semua di YT, di FB, di mana di Igoy, semuanya ngeberitain dia. Jijai gue ngeliat mukanya. Ngegibahin orang. Bodoh amat, semua sosial media udah ngeberitain. Bodoh. Gak ada dosa ya. Gak ada dosa menggibahi orang-orang pendosa. Gak ada dosa. Lu aja selalu ngomongin soal Firaun kan. Lu ngomongin mulu dari tahun jebot. Firaun jahat. Firaun matinya karena masuk satu lalat ke dalam hidungnya. Lu gak apa-apa ngegibahin Firaun. Kenapa emangnya? Nah Ahmed. Jalan ya. Oke sayang. Jangan lupa dibuka-buka ini. Kurung aja anak-anak. Iya ntar aku buka deh. Biar keluar ininya ya. Udaranya yang ya. Ya lu ngapain Ahmed? Lu gibahin si Firaun. Waalaikumsalam. Ya, lu gibahin Firaun boleh. Kenapa emangnya kita ngomongin tentang satu keluarga ini yang bener-bener nggak tahu malu? Cari uang segitunya. Bye sayang. Cari uang segitunya. Aduh Ahmed. Lu pikir nyari uang ini? Lu pikir lagi nyari uang ini? Ntar dulu. Kalau keluarganya ya, Met. Nah, keluarganya ya, muka lu juga kayak beruk ya, sama ya. Mirip. Muka kayak beruk, kenti lu kayak tripang, iya. Sama makanya begitu, atau malu. Nggak ada malunya sama sekali. Kalau katanya orang Jawa itu rai gedek peli ceret. Apa sih ngomong Jawa deh gini? Rai gedek pelimu ceret. Ngerti ora kowe? Ra ngerti. Ya wes. Akun fake itu kodel, masa? Iki akun fake ta ya? Akun fake. Mosok sih? Sik, tak deloke sik. Sik tak deloke sik. Walah. Akun fake to. Walah. Iyo, rai gedek tak wasno ae si iku apa jenenge? Bapak iku ya. Aduh, tak bilang, ya Allah, ini lo orang tua lo kok kayak gini sih. Ampun deh gua. Gara-gara mami ketawa HP-nya jatuh. Rai besek. Rai gedek. Yo, rai gedek. Tahu kan raiku muka. Rai gedek. Gedek itu temboknya ini apa? Gubuk gitu loh, gedek. Nah, kalau gubuk itu kan dari kayak rotan toh. Nah, jadi mukanya gedek itu, mukanya itu. Peli ceret, peliku iku tripang. Ceret itu sing buat minum. Jadi giniannya tuh, nah, saking nggak tau malunya tuh kayak gitu. Anyaman bambu ya kok rotan toh. Bener, bambu. Iya wong Jawa aku. Ibu. Ebes ku wong Jawa. Gedek dari bambu mami. Yang dipakai berita besek. Iya, bener yang ini toh. Iya. Yang ngono kuwi. Rai gedek ku ora duwe gak isin. Ora duwe malu. Malah lapor sana lapor. Itulah kalau mengikuti ya saran dari orang yang kerjaannya juga ngelapor kiri, ngelapor kanan. Lapor sana, lapor sini, lapor mulu. Dipikir dengan tindakan melapor balik itu seolah-olah seperti orang-orang nih netizen akan berpikir, oh lu tuh bener ya, lu buktinya berani ngelapor ya. Ya Allah ya nggak begitulah, nggak gitulah. Orang malah makin enggak respect, nggak respect sama sekali. Iya, benar-benar itu benar-benar. Aduh, kita tuh kesel ya, bukan apa-apa. Jawa nih Malang guys, Kerang Alam. Saya aja orang Malaysia sedih melihat Laura dibuat macam tuh, dipergunakan dia. Iya, itu udah jelas-jelas dipergunakan. Wahai negeri jiran tetangga aku. Hai Malaysia, teplof sayang. Salam kenal Malaysia dari Emma Waroka. Panggil aku Mamski, oke? My name is Emma. Tapi kalian boleh panggil aku Mamski aja. Lebih gampang, lebih easy ya.
Saya ini membahas di dalam TikTok di Indonesia semua hal-hal viral, tapi yang saya pilih. Karena ada banyak sekali viral, ada berita viral banyak sekali. Tapi saya nggak semua saya bahas. Yang saya rasa di sini saya bahas. Ini Laura, itu saya kasihan lihat dia. Jujur, berapa tahun yang lalu saya sama mamanya ada sedikit masalah sama Niki. Tapi sudah berlalu waktu masalah Vanessa Angel itu ya, Fuji waktu itu. Tapi sudah berlalu. Ya sudah. Aku orangnya nggak punya hard feeling atau rasa kayak dulu kan lu sama gue begini-begini. Nggak ada. Karena gue kasihan ngeliat Laura, ya. Jadi dan gue punya ponakan percis seumuran sama Laura. Ponakan gue 16 tahun ini 17 bulan Desember. Tuh. Ya, anaknya adik gue yang paling kecil. Jadi gue ngerasa astagfirullahalazim, kalau sampai ada ponakan gue nih lagi udah di sekolah sama adik gue gitu ya misalnya ya. Karena si Niki ini seumuran adik gue, beda dikit. Gue sama Nikita Mirzani bedanya 12 tahun tua gue. Bedanya 12 tahun tua gue. Jadi gue bisa ngebayangin nih, Niki ini udah kayak adik gue yang bontot nih ya. Adik gue yang bontot ini kan punya anak sama umurnya kayak si Laura. Ngebayangin gak sih lu udah disekolahin mahal-mahal, tahu-tahu ada masalah, terus tiba-tiba kabur dari sekolahannya yang mana udah sangat mahal itu, say. Sangat mahal sekali sekolah itu, say. Dan Niki itu kan bekerja di entertain sama kayak gue. Tapi Niki single parent, anak 3. Gue gak punya anak, punya suami. Niki gak punya suami. Ngebayangin gak sih lu jadi kayak Niki beratnya kayak apa? Gue yang gak punya anak aja, alhamdulillah ya, ada suami gitu ya, masih kayak bisa napas lega. Karena dengan umur gue yang sekarang ini, gue ngerasa di entertainment juga gampang-gampang susah loh, say. Gampang-gampang susah, gak kayak zaman gue dulu. Gue gak ngebayang itu si Niki. Udah sempat dia diboikot dari TV gara-gara si pengacara yang dia masukin ke penjerong tuh, kan dia diboikot dari TV. Berapa banyak job dia hilang waktu itu. Alhamdulillah sekarang Allah balikin jobnya, dia jadi besar lagi dia. Jadi meledak lagi dia. Kenapa? Mungkin rezeki anak-anaknya ya. Gue yakin banget itu. Dan si Niki ini orangnya suka sedekah. Gue yakin banget dia. Biarpun dia kelihatannya orang banyak menilai dia kayak berani lah. Tuh sampai bapaknya, hey bapak terkodel-kodel, kok ngatain mukanya Niki plastik ya? Hah? Kok ngatain dia plastik terus dia fitnah Allah? Siapa lu bilang dia fitnah Allah? Berani-beraninya kau ya bilang dia fitnah Allah. Duit dia nggak ngambil duit dari keluarga lu kan, nggak minta duit sama lu kan, ya? Kok bisa-bisanya bilang manusia plastik tuh lo? Belagu banget sih. Kenapa lu nggak punya duit buat operasiin muka lu dan muka anak-anak lu yang jelong-jelong itu? Nggak usah ngiri lu. Cantik si Niki, gila lu. Ke Korea, gue juga ntar lagi berangkat ke Korea. Tapi bikin apa namanya, peremajaan kulit tahun depan gue. Kenapa ya? Emang kenapa sih kalau kita punya duit mau pergi ke Korea? Emang kenapa? Gue ntar pergi ke Korea, gue main peremajaan bukan muka, leher gue nih, kisut. Lama ini nih, bekas jatuh dari sepeda, kelihatan nggak? Ini gue lebih gede dari yang ini, kelihatan kan? Ini nih yang nggak kena, ini yang kena sepeda. Nih, set ke bawah, seret, ini bengkak ini. Ya, waktu zaman gue SMP, gue naik sepeda jatuh. Terus kenapa emangnya? Lu mau ngatain orang yang pergi ke Korea muka plastik, orang plastik? Belagu lu, dasar kismin. Enak aja. Siapa sih si Ahmad ini berisik ya? Masih ada si Ahmed? Hah? Iyalah, gue mah bela Niki. Gue bela Niki, kenapa ya? Ahmed, lu kenapa lu? Lu kenapa kalau gue bela Niki, Ahmed? Hah? Lu dendam sama Niki? Kenapa lu? Mana sih si Ahmed? Lebih gantengan genderuwo lagi daripada itu, keluarga itu. Aneh tau gak mereka? Mereka tuh aneh banget, sumpah. Mana si Ahmed? Mana sih? Mana nih Ahmed? Cari muka. Ngapain gue cari muka, mbak? Gak perlu, gak penting. Gue kalau gak suka sama orang, gue maju lawan. Gue suka sama orang, gue bener-bener simpati. Gue maju, gue utarakan apa yang gue omongin. Gue seperti itu. Gue pada saat ribut bener. Setelah selesai.
Nggak ada perlu cari muka nggak apa, nggak ada untungnya buat gue sama sekali. Tapi kalau gue nih punya hati, gue tahu gue harus bela, gue bela. Gue pada saat ribut bener. Gue ribut bener, asli. Mana namanya Ahmed? Oh dia bilang, dendam, gue gak ngurusin Niki tante. Ah bocil gue. Ahmed, lu gue blok ya. Ya, gue blok aja lu. Bacot lu kayak ini. Kayak si Izet. Bacot lu kayak Izet. Blok, gue blok lu. Ahmed. Gue blok aja, udah gue blok. Banyak orang-orang yang gak suka sama lu, jadi lu gue blok. udah gue blok. Gile. Gue terus terang gue. Dan gak perlu lah cari-cari muka, cari-cari apa. Ngapain cari muka? Untuk apa, dalam rangka apa? udah gue blok si Ahmed. Banyak yang gak suka sama dia, bacot tuh anak. Gitu. Jadi gue lagi ngebahas keluarganya si terkodel-kodel. Yang mana menurut gue itu keluarga udah keterlaluan banget. Menanggapi laporannya untuk pembelaan atas korban Laura, ini keluarga bukannya tahu diri, makin menjadi-jadi. Udah bikin preskon melulu, udah gitu bikin laporan sana laporan sini, ditambah lagi bacotnya di depan konferensi pers itu. Seolah-olah pengen kita nih netizen melihat mereka tuh keluarga yang imannya tebal, jalannya lurus. Tapi baru berapa bulan yang lalu pada pakai baju oren, apa kabar? Aneh loh. Itu kan gue, lu insomnia ya? Insomnia, amnesia. Hah? Aduh. Aneh gue bilang. Udah gitu ya, si laki-laki yang diduga melakukan tindakan pelecehan kepada anak di bawah umur, bisa-bisanya ngedance di depan kita. Coba, Bo, ini sebenarnya nih mukanya para aparat ditaruh mana coba? bukan insomnia, amnesia. Lu salah ngomong gue anjir. Salah ngomong. Tripang. Enggak, kok siapa di video gue blok gitu, nomornya gue blok, enak aja. Nggak demen gue semenjak dia udah datang ngebela-belain. Nggak usah gitu, dari waktu ribut-ribut sama Dennis aja tuh gue udah males gitu. Ditambah lagi ini sekarang sama si keluarga terkodel-kodel nih, makin parah. Gue bilang kenapa makin parah sih? Klien-kliennya parah semua. Aduh, gue bilang udah kemarin kasih atraksi dancing di depan kita semua, kayak melecehkan gitu loh. Padahal ini masalah serius loh. Sampai terbukti ya, ada aborsiong sampai 2 kali, sampai merusak fisiknya anak orang yang di bawah umur. Ya Allah. Pakai ngedance depan kita, jijik banget ngelihatnya. Udah gitu bapaknya datang sama anaknya pakai topi, berdua-duaan itu, bilang anak orang melarat lah, datang ke rumah bikin susah sekeluarga lah. Bangke kau, betul-betul nggak tahu diri kau. Gemas sekali aku tuh. Aku bela single mom ya. Aku bela single mom, aku bela Laura. Jelas-jelas itu ada udang di balik batu, itu kelihatan itu. Nggak mungkin dibilang melarat, dibela-belain. Serombongan datang ke airport ngejemput, dicariin apartemen abangnya. Hey, kalau kau abang yang punya kerjaan, kau nggak ada waktu untuk cariin apartemen anak orang. Nggak mungkin. Mungkin nggak sih guys? Kalau orang punya kerjaan,
kerja di kantor, punya bisnis, masih bisa-bisanya nyariin kontrakannya untuk pacar baru adiknya, adik bontot. Oh my god, super duper aneh. Gue sampai gini, gila ya. Sampai bilangnya kan dia markup, tapi dia ngeles. Dia bilang itu uang deposit. Kudu dicek betul-betul ke yang punya. Sama agent bisa kong kali kong. Gue kerjaan gue menyewakan apartemen dan villa. Jangan cuma ke agentnya, ke ownernya. Mampus lu. Karena dia bisa kerja sama kong kali kong sama agent. Agent ngomong ke owner 5,5 juta. Ini kayak kita nih, gue nyewain. Ya udah, gue taunya 5,5 juta. Tapi ternyata agent kong kali kongan. Ya udah, kita bilang aja sama yang mau nyewa. Berapa? 9 juta ya. 5,5 juta, 3,5 juta bagi 2 deh. Ya udah, buat agentnya, agent udah dapat nih komisi dari kita. Tapi dia dapat lagi dari si orang yang nyari. Oh my god. Laura, ya Allah, Lauraku sayang. Lauraku sayang. Bener deh. Kamu tuh harus berpikir lagi deh, nak. Aduh. Iya kan? Bener nggak? Coba deh kalian pikir lagi pakai akal saya. Sambil kita ngobrol itu mbok ya ada yang ngecek tap love-nya Mamski ini loh guys. Sambil kalian ngobrol-ngobrol sama Mamski tuh tap love-nya jangan nggak kenceng. Nah yang kenceng dong. Masa tadi rata semua, ini sekarang cuma 1, 2. Nah ini 2. Love-nya mana love-nya? Nah gitu dong guys. Gitu sayang ya. Sagittarius, makasih udah absen love orange-nya. Nindya Arika, thank you banget udah absen love. Fandi, thank you so much udah absen love. Res, siapa tuh? Res. Ya. Itu pertama ya, merupakan keganjilan, kejanggalan. Ganjil dan janggal. Dari apa yang aku ini pengamat. Oma Opa, thank you. Sulami, thank you so much sayang. Aida, yang belum kebaca namanya mohon maaf ya. Ya, mohon maaf ya yang belum kebaca. Oma Opa, thank you so much. Buat kalian yang belum follow aku, di follow dulu Mamskinya ya. Kita sama-sama bahas ya guys. Keanehan dari kasus ini kita ikuti terus karena aku ngikuti dari pertama sekali, dari awal-awal sekali. Keanehan-keanehannya. Jelas aku berada di pihak Nikita Mirzani. Jelas. Dari awal tidak pernah berubah. Kenapa? Karena gue kasihan lihat Laura. Ya, gue kasihan lihat Laura. Masih muda, pinter, dan asal kalian tahu tahun 2021 kalau nggak salah, apa 2022, aku tuh diundang Nikita Kepo 2021 kalau nggak salah. Nikita Kepo itu di Trans TV. Ya, bolo-bolo Onyo, thank you sayang. Dan ketemu Nikita di situlah pertama kali yang aku tuh ngobrol. Jadi sering ketemu waktu zaman di Trans TV. Tapi kita tuh kayak selisipan gitu. Nah, ngobrol sama Nikmir ini 2020 say, ini kita kepo. Abis itu gue ribut 2022 kalau nggak salah gitu. Jadi gue nih kita kepo dulu, baru ribut tuh sama dia. Setelah ketemu dulu, ngobrol nih karena kita syuting bareng di Nikita Kepo. Aku sama Mas Bagus. Itu yang diomongin Laura. Dia bilang anak saya pinter. Anak aku pinter mbak. Kak, dia manggil gue kak. Belum Mamski tuh. Aku masukin pesantren. Nah ini pesantren. Gue inget nih. Waktu di acara itu, waktu kita lagi syuting nih kita kepo. Dia bilang anaknya di pesantren. Jago ngaji. Gimana mungkin itu bapak bilang ini anak gak pernah terawih bareng. Hello. Pernah ribut kasusnya Vanessa Angel. Pernah say. Wah lu kalian
Pasti kalian udah lupa karena memang nggak panjang lebar. Gue nggak perpanjang, dia nggak perpanjang. Ribut say, ribut gue sama Niki. Tapi itu kan gue anggap udah lewat. Ini ya, komen bapaknya ya kemarin bilang katanya kok tahu-tahuan orang lagi datang bulan. Ih, kok bisa tahu-tahuan anak lagi datang bulan? Inilah masuk dalam keluarga yang isinya banyakan laki, bukan muhrim. Itu berbahaya banget. Di keluarga kita dilindungin, lu bukan muhrimnya, cumi. Kok lu bisa-bisanya tahu datang bulannya anak orang? Ih, na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya banget ya guys. Beneran asli ini mah. Ini mengerikan loh. Nampung anak gadis orang loh saya. Di bawah umur. Sampai tahu-tahuan soal datang bulan, tahu-tahuan soal endorsement kecil-kecil dapat endorsement, segitunya, ya Allah. Ngeri kali, ya Allah, ngeri kali. Iya katanya nggak pernah teraweh. Udah gitu nggak tahu lagi ya, dia lagi datang bulan ya, gila ini keluarga apa sih? Bisa tahu sampai private di dalam-dalamnya, Aduh, astagfirullahaladzim. Sumpah guys, ini nauzubillah min dzalik ya. Gue kalau sampai punya adik anak gue atau keponakan gue masuk keluarga modelan begitu, ya Allah ya Rob, udah paling bener banget ditaruh di safe house, dijaga sama polisi rapet, jaga rapet sama polisi. Apa? Keluarga berada? Apa lu bilang? Keluarga berada? Keluarga berada kenapa rumahnya di situ? Keluarga berada rumahnya di Pondok Indah, say, di Permata Hijau. Menteng. Kok keluarga berada rumahnya di situ? Ya Allah. Berada di mana? Berada dalam penjerong sebentar lagi ya saya. Ya Allah, itu mah keluarga B. Bias-bias kasih, tahu nggak lu? B aja gitu. Berada dalam dunia hayalan. Coba bisa tahu soal endorsement anak orang. Kecil-kecil sedikit-sedikit masuk endorse. Gue bilang, bisa tahu ini si bapaknya gila nih. Berarti ini otaknya kan. Otaknya otak duit money. Bisa sampai tahu loh. Mertua gue aja nggak tahu gue endorsement gue berapa-berapanya. Halo mak, mertua gue aja nggak tahu gue mensnya kapan. Ini anak bawah umur, pacaran lagi, ya Allah. Aduh, bahaya ini say. Kalau keluarga berada harusnya ya tinggalnya di apartemen Hampton Tower B. Dodol. Harus punya unit kayak gue dong. Minimal 2 unit ya kan. Jadi 1 ya kan. Luas apartemennya berapa? Oh, 120 meter apartemen nih guys ya. Nah, berapa kamar? Kita punya 4 kamar apartemen. Ini apartemennya 4 kamar guys. Itu aja gue gak ngaku-ngaku berada. Malu gue sama yang punya rumah di Pondok Indah Golf, ya kan? Malu gue. Sekelas Hampton Park tetap masih malu ya sama orang-orang yang punya rumah di Pondok Indah itu tuh, di Pondok Indah Golf. Kalau kalian lihat rumah Pondok Indah, mampus kalian, mencret kalian beneran. Itu rumah orang kaya lama itu di sini nih. Tinggal jalan gue 5 menit. Sama kayak di Simpruk. Itu orang kaya lama, rumah Mayang Sari. Rumahnya Inul di sini nih. Malu gue masih cuma tinggal di apartemen gitu. Berasa kayak nggak ngomong-ngomong berada-berada juga. Ya biasa-biasa aja, alhamdulillah. Udah gitu aja. Ya Allah ya Rob, itu kok ada ya keluarga kayak gitu, ya Allah. Kapan selesainya drama ini guys? Kapan selesainya nih? Iya Bapak mempermudah penyidik, iya sih. Tapi ini kan mau dipelintir-pelintir ya. Mau dipelintir-pelintir seolah-olah tuh ada ibu yang gak bertanggung jawab. Ada laporan yang, ntar gue matiin lampu dulu. Ntar dulu. Ngirit listrik ya. Jangan buang-buang listrik. Pingik. Aduh.
Gue buka aja deh jendela. Matiin AC dulu bentar ya. Tap love yang banyak guys, tap love yang banyak guys. Bentar. Bentar guys. Gue lagi pileknya parah nih. Pileknya gila. Enggak, gini loh. Jadi gini ya, ini tuh ada usaha mau memelintir untuk kita itu berpikir bahwa ada seorang ibu yang menelantarkan, bahkan katanya anaknya mau melapor, udah ngomong ke pengacara-pengacara yang lainnya. Hello, nggak mungkin, tidak mungkin. Kenapa gue nggak percaya? Karena di konferensi pers pertama aja nggak pernah diomongin soal laporan katanya mau ngelaporin tuh anak itu mau melaporkan ibunya. Baru setelah mereka kejepit ngomong deh di konferensi pers yang ketiga. Jadi gue nggak percaya bro, ya, I don't believe you at all. Gue nggak percaya. Dan soal menelantarkan anak itu bullshit. Tidak ada menelantarkan anak. Tidak ada menelantarkan anak. Kenapa? Karena sudah dibelikan tiket pesawat untuk balik. Bener-bener mau diambil antar jemput pulang, dibayarin semua utang-utangnya. Nggak mungkin dong kalau menelantarkan tapi membayar utang-utang diberesin. Lah terus kok bisa keluarga ini yang bilang mereka yang membereskan permasalahan gitu loh. Ya membereskan membawa masalah besar, jadi keluarga kita yang membereskan dari mananya? Betul, pertama dari bayar sekolahnya aja udah jelas nggak ada menelantarkan. Makanya gue heran itu, justru yang kemungkinan besar ya, praduga tak bersalahnya justru di keluarga itulah terjadi manipulasi menurut gue. Karena masih anak di bawah umur, masih labil, ditambah ada pacaran dan ini suka-sukaan lah ya. Kebetulan lagi baru-barunya, lagi pertama, tapi sempat putus kan, yang katanya oh itu kan ngeprank. Padahal sempat putus kan, sempat keluar tuh katanya ini selingkuh. Dan gue punya ya, ada satu temen gue, dia itu ngasih tahu ke gue ada anaknya temennya. Jadi ini kan kita kan udah punya anak nih, anak-anak sumuran Mamski ya, teman gue sumuran Mamski. Anak-anaknya udah sekolah juga, ya udah remaja lah, sekolahnya di luar. Itu Januari di Wawa atau DM gitu. Wawa deh kayaknya, DM dulu terus Wawa. Dia sukanya tuh nembak-nembak di DM. Jebret, abis itu lanjut ngobrol. Nah si cewek ini nih, anaknya temen gue, dia bilang kalau digangguin, digodain, dirayu-rayu sama si terkodel-kodel. Dia masih student, cuma dia nggak mau ngeluarin itunya ke mana, bukti chatnya, karena dia takut juga dimarahin sama orang tua, disuruh, dia maunya sekolahnya nggak terganggu karena kasus ini kan lumayan gede. Tapi dia cerita dan kasih lihat bukti chatnya. Itu rayuannya gombal banget. Udah gitu, nah yang bikin dia ilfeel, udah nggak mau lagi chat-chatan, kan dibilang ya udah dia ngakunya si terkodel-kodel ini ngakunya dia udah putus, udah nggak mau lagi nih sama si anaknya NM ya. Jadi maunya sama si cewek ini nih yang teman gue ceritain. Karena dia bilang selingkuh duluan, kurang ajar nggak tuh, ngejelekin anak orang, jijai banget. Terus ya udah kalau gitu ya aku mau, pokoknya dirayu kan, aku mau peluk, dia bilang gitu. Pokoknya pas chat yang Januari 2024, aku mau peluk kamu gitu. Ya udah kamu telepon aku aja. Waktu dibilang suruh telepon, langsung minta, mau dong bayarin aku pulsa. Jadi memang punya modus. Makanya di sini Mamski kenapa ngebela banget. Temen aku yang aku percaya ngasih tahu ke Mamski seperti itulah tipe anaknya ini nih, si terkodel-kodel ini. Kan tadinya kita masih
masih mengira-ngira, belum tahu pastinya ya kan, karena gue nggak kenal dia, gue nggak tahu, gue kenal cuma sama Nick Mir doang. Sama Laura juga nggak pernah ketemu, taunya cuma dengar dari omongan mamahnya doang waktu di lokasi syuting. Tapi ini temen gue sampai bilang sama gue, beneran emang kurang ajar tuh anak. Ya Allah, gue bilang minta-minta peluk, ngaku-ngakunya udah putus, katanya si LM-nya tuh selengki. Terus dia minta pulsa sama tuh cewek langsung ilfil. Sebelum minta pulsa, minta sepatu, minta beli sepatu. Berarti najis banget nih, bener-bener. Ya Allah, bener-bener ini parah ini. Ya Allah, jangan sampai. Ya Allah, apapun yang ada di Laura apabila itu merupakan medis non medis, dibatalkan, dibuang, dilenyapkan sejauh-jauhnya orang-orang yang jahat sama Laura. Dibersihkan tubuhnya, pikirannya, jiwanya, mentalnya dari pengaruh medis ataupun non medis yang sudah orang berikan kepada dia. Batalkan ya Allah, batalkan ya Allah, batalkan ya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Ya. Kasihan anak orang ini loh. Batalkan ya Allah, batalkan ya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Ya guys, kenapa gue sampai ngotot ngoyo? Ya temen gue ngasih tahu itu. Gue bilang, anak itu kenapa nggak mau bersaksi? Rempong say, dia takut. Dia takut sekolahnya ntar gimana-gimana. Ini kan juga masalah, iya juga sih. Gue bilang, aduh ya Allah. Ada semua bukti-bukti chatnya ada. Ada say. Aduh ya Allah. Itu yang gue takutin banget itu. Garam apa? Aduh. Gila, pileknya gila, tapi udah keluar sih. Udah keluar pileknya. Itulah saya. Ya. Makanya kenapa aku tuh sampai ngotot banget. Aduh, ini harus cepet ditanggulangi nih. Bener-bener ini bukan masalah sepele. Bukan masalah sepele. Kita sebagai perempuan tuh tahu ya kalau dipermainkan tuh kayak apa rasanya. Uang kita dipakai. Iya, bayangin anak udah kayak begitu, ya kan? Masih dibela pula, masih bisa ngomong dengan PD-nya pakai mic itu di depannya wartawan. Anak saya semua akidahnya tebal, pret. Muke kali yang tebal muke, nggak ada malunya. Urat malu udah putus kalau kata orang zaman dulu. Urat malu udah putus. Akidah tebel, apanya yang tebel pak? Anak lu pakai baju oranye semua, bertiga berjejer. Mukanya tebel, nggak ada malunya. Kesel banget gue, kayak seolah-olah ya, seolah-olah seperti si anak bawah umur ini bejat bener gitu loh. Katanya nggak pernah teraweh. Sampai lagi datang bulan, ya Allah, lagi mens, ngomongnya mens loh. Ih, geli banget gue. Ya Allah, gue bilang, ih amit-amit, kasar bener. Ya lagi mens, ya Allah. Orang ngomong mah datang bulan kayak apa. Ih, itu bener-bener sumpah guys. Kok bisa sih lu bapak-bapak ngurusin datang bulannya anak gadisnya orang? Saya nggak suka itu lihat orang yang pakaiannya terbuka minim. Alah, pret kampret. Gue lebih nggak suka ngeliat orang yang memanfaatkan anak orang. Gue lebih nggak suka ngeliat orang yang berkedok di balik topeng-topeng akidah tebal. Sok berasa biar dapat kepercayaan orang, sok merasa iman yang paling bagus. Gue malah paling curiga sama orang-orang kayak begitu. Ada apa lu harus mengucapkan bahwa keluarga lu beriman tebal? Kenapa lu harus mengucapkan itu?
Itu adalah sebuah tanda tanya besar buat gue. Karena betul orang-orang yang punya iman yang tebal gak akan pernah ngucap iman gue tebel. Gak akan pernah. Orang yang punya keimanan tebal justru makin merasa banyak dosanya. Orang yang punya agama yang benar justru malah makin merasa takut. Gak berani ngomong. Karena apa? Tahu kita tuh dosa kecil aja dicatat gitu loh. Dan tahu banget kita tuh sumbernya dosa. Gak berani bilang gue tuh begini. Hebat gue dengan akidah gue yang tebal di jalan yang lurus. Hello. Justru gue makin bertanya-tanya. Ya Allah, kok ada orang ya? Iya. Karena dia berpikir, makasih banyak. Itu siapa tadi yang barusan ngasih? Aisyah. Berkah selalu untuk Aisyah. Thank you sayang. Itulah itu. Ya. Oh, Novemberin lu gua pin. Ya, pansos amat sih lu Mbak Emma gak ikut bahas, gak rame ya. Hello. Ini TikTok gue. Ya, gue bisa bahas apapun yang gue related. Yang gue punya emosional di situ. Lu gak suka lu keluar. Ya. Jaing lu, keluar aja. Ini pasti antek-anteknya nih. Lu antek-anteknya terkodel-kodel lu. Iya, antek terkodel-kodel. Ngomong lu sama gua, ayo naik. Yuk naik yuk. Ayo naik. Gue naikin ya lo ya. Gue naikin. Oke? Naik lo. Ayo naik. Novemberin. Naik. Capcus. Pansos amat sih lu mbak. Pansos amat sih lu mbak. Lu pikir gue punya TikTok buat apa cuy? Buleria. Hah? Hajar, sikat. Takut lo. Takut ada orang yang berani bersuara lantang. Takut ya? Iya, takut. Ya. Lo pikir apa gunanya gue punya TikTok kalau gue nggak bicara lantang? Ini soal anak di bawah umur. Yang di luar negeri aja lagi happening banget itu. Sama yang kita di Indonesia ini juga ada satu itu. Yang kasus anak-anak di bawah umur. Pelecehan itu. Aduh ya Rob. Terus kita suruh diam-diam aja. Ngelihat tontonan dagelan kocak. Si bapaknya aja bisa preskon bilang ini masalah sampah. Tapi dia ngomong nyampah juga di depan wartawan. Kenapa nggak kita punya TikTok, kita juga balas itu sampahnya dia, kita kasih sampah lagi. Enak aja lu. Hah? Gemes, gemai kali gue. Iyalah. Enggak. Insya Allah ya. Kalau ini sudah di terapi, ya, gue yakin banget ada pendekatan. Ini semoga ya, setelah Laura ini dapet terapi yang psikolog, ada psikolog keluarga lah, dikomunikasikan nih antara mama terus Laura dengan adik-adiknya dikumpulin ya, udah gitu dikasih tahu dan didengarkan dia kenapa. Semoga juga nih mamanya sabar ya, bisa mau ngedengerin ini anak remaja. Ingat, anak remaja itu punya gejolak. Wah, gejolaknya lagi luar biasa. Jadi didengerin aja, ya kan? Didengerin aja, terus juga dipahami, berusaha untuk dipahami dan buat dia merasa nyaman mendapat support. Karena bayangkan ya, dia bisa merasa dapat support dari keluarga yang kayak begitu. Padahal udah jelas-jelas duit itu jadi keleleran, uang tuh jadi keleleran kemana-mana. Iya kan? Sekolah juga enggak. Iya, harus dikasih kenyamanan dulu, say. Sekolah juga kagak. Kalau keluarga bener, lu suruh sekolah anak orang.
Kamu sekolah lagi. Nah, itu kalau yang bener. Udah gitu nggak ada transfer. Ngapain transfer? Logikanya kalau ada anak orang punya masalah berat, udah gitu cuma bikin melarat, ya kan? Katanya melarat. Udah gitu nggak punya duit, cuma kasih masalah ke keluarga. Logikanya kagak bakalan ditampung, kagak bakalan. Tapi ini actionnya terbalik dengan ucapannya. Ya kan? Aneh loh guys, bener loh, aneh loh guys. Kok bisa gitu loh? Iya kan? Kok bisa apa yang ucapannya ini loh kok my life does not contain So menurut aku ya harus dirangkul, harus dikasih kayak kenyamanan dulu nih Laura, ya kan? Happy, nyaman, pasti kangen juga kan sama mama tuh, kangen banget pasti. Gua lihat kok waktu pas Laura lomba panahan. Lomba panahan itu juara 1 disupport sama mamahnya, ya kan? Disupport sampai menang. Dan dikasih coachnya juga yang bukan abal-abal loh, coachnya lo guys, coachnya gile, top banget itu. Top banget itu. Iya kan? Gue gak peduli mau disangka pansos kayak mau disangka apa, bodoh amat. Bodoh amat, gue gak peduli. Lah gue kan artis, bukannya influencer. Gue kan Emma Waroka, artis, artis lama lagi. Udah dari tahun 94. Masa ada pansos-pansosnya artis, lu gimana? Gak ada pansos gue. Gue itu punya TikTok untuk membahas apapun masalah yang viral. Pilihan gue, bukan pilihan lu. Bukan APKT lu, APKT gue. Iyalah. Kecuali gue tuh anak baru, bukan Emma Waroka. Baru tuh. Lu bilang gue pansos, gue Emma Waroka, gila lu, nama gue gede dari zaman bala. Tia Ivanka masuk tuh. Tia Ivanka tanya siapa gue. Ya. Jadi gak usah ngomong pansos-pansos, lu anak baru kemarin sore lu berarti. Gitu. Iyalah. Jadi gue tahu banget ini mamahnya pasti bisa ngambil hati anaknya lagi. Pasti. Yakin gue, darah berbicara. Gue nih sama nyokap gue, misalnya ada masalah apapun juga, tetap kangennya minta ampun sama mama. Kangen say. Bener-bener asli. Itu tuh ada satu saat itu misalnya gue lagi kayak di mana gitu bisa inget mama loh. Set gitu. Inget mama, entah dari bau parfum, entah dari bau makanan. Terus ada jenis makanan apa yang mamaku biasa masak, itu keinget mama. Lagu-lagunya Raffika Duri, misalnya dengerin lagi tuh. Lagu-lagunya Bee Gees. Na 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 na. Na 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 na. Na itu langsung inget mama. Gak bisa dipisahin anak sama orang tua. Lu yang masih baru pertama datang ketemu sama anak orang, ya kan, keluarga baru kemarin sore, sok-sokan ngerasa bisa ngerubah anak orang, ngegantiin bajunya anak orang. Iya, gue bilang buset, sok tahu kali. Ini ibu yang udah ngelahirin, udah nafkahin, udah mendidik, memberikan fasilitas terbaik, ngasih sekolah bukan yang abal-abal. Sekolahnya nggak kaleng-kaleng guys. Buset. Iya loh. Gue bilang, lu yang baru berapa bulan ketemu sama anak orang,
ngerasa sok pahlawan. Harusnya berterima kasih. Tapi saya nggak perlu terima kasih. Siapa juga mau terima kasih sama lu. Malah kita curiga. Kok ada di sarang penyamun anak gue? Kok banyak transferan anak gue? Kok bisa anak gue sampai kurang ajar sampai segitunya? Ngatain gila, ini apalah ya kan? Gitu kok minta terima kasih. Sampai bilang apa? Plastik, muka plastik. Segala macem. Yang muka plastik ya dikatain belis lah, ya kan, sampai ngomong keluar itu bukan manusia lagi. Lu siapa, Bo? Lu siapa sih? Ini ibu yang ngelahirin, ibu yang ngajarin jalan, ibu yang ngajarin membaca, ibu yang ngajarin ngomong. Nggak perlu baca dulu, ngomong. Sampai udah segede gitu, nyekolahin. 17 tahun. Dibesarin. Baru berapa bulan masuk ke rumah setan, udah berasa kayak pahlawan. Gile. Iya, ngajarin jalan, ngajarin ngomong. Ini makanya menurut aku ya, harus cepet, udah harus cepet. Dan insya Allah ya, Laura mendapat pencerahan bahwa betapa sayangnya Aminya itu sampai dia betul-betul banting tulang untuk dan bela banget gitu loh, menyelamatkan anaknya banget. Ingat ya, sekarang mungkin masih remaja ini, masih belum bisa mikir baik gitu, baik buruk, belum ngeh gitu. Tapi 2 tahun 3 tahun ke depan udah pasti bakal ngeh, udah pasti bakal lebih tercerahkan lagi. Kok bisa dulu begitu gitu. Iya, kok bisa begitu ya kan? Kok bisa kayak begitu sama mamaku, pasti gitu. Kayak gitu, say. Aduh. Nggak sabar sih nunggu selesai sih. Gue nggak sabar bener-bener. Insya Allah cepat selesai ya, say. Insya Allah cepat selesai. Capek gue ngelihat press conference begitu. Ninja Turtle kolaborasi sama Tanda Pedes. Aduh, gue ngeliatnya sampai enek banget, guys. Ninja Turtle kolaborasi Tanda Pedes. Bayangin gak sih lu? Aduh. Wes sepet motoku. Motoku iki wes sepet. Wes ora ono sing enak dilihat. Aduh, gue bilang. Aduh, iki piye kok ngene to. Iya loh. Bener-bener gue sampai gini. Aduh, gimana sih ini? Kok ya bisa gitu. Terus-terusan malah makin kayak ngerasanya paling bener sendiri. Bikin statementnya ngawur. Nah, nggak ngaku soal rumah, nggak ngaku toh. Nggak ngaku soal rumah. Nggak ngaku dia soal rumah itu, nggak ngaku. Kok bisa emangnya bawa duit dari surga katanya. Halah, tadinya rumah lu udah kayak rumah setan. Gue lihat video-video dari berapa tahun yang lalu itu. Betulin langit-langit aja nggak bisa. Udah pada kayak batik itu langit-langitmu. Langit-langit rumahmu. Baru kenal sama Dede Laura sebentaran doang. Tahu-tahu bisa renovasi di atas. Ngapain? Ini ya bocor ya. Atasmu bocor ya. Makanya langit-langitmu kayak batik gitu. Ada ceplok di langit-langit rumahnya itu. Kan kelihatan itu pas joget-joget bikin video.
Tiba-tiba renovasi. Buset. Terus juga kalau memang punya akidah tebal, kok nggak nikah itu sama si bule? Jebuleku juga kok nggak pakai hijab? Katanya nggak suka lihatnya kebuka-buka. Lo kok kamu kok bisa sama si yang satunya disuruh tutup, yang ini dibuka? Ayo piye? Kok bisa? Ayo. Terus udah nikah belum? Sampai netizen bisa tahu itu rumah tinggal di rumah situ juga, berarti betul-betul kalian munafikun. Ya. Sampai netizen cari tahu itu udah nikah apa cuman baru tunangan tapi tinggal di situ, udah ada masak-masak di dapur ya. Lu jadikan pembantaian ya orang luar negeri. Cuman modal apa pesta-pesta kecil, pesta-pesta. Bukan pesta itu juga, itu mah cuman kayak backdrop doang, backdrop bunga-bunga plastik. Bukan bunga asli. Katanya akidah tebal itu kawin pak, nikah pak, KUA pak, akad nikah pak, terdaftar di negara Republik Indonesia. Kalau betul kau bilang keluargamu akidahnya tebal, punya anak-anak berakidah tebal, nggak ada tinggal-tinggal dempet-dempetan laki perempuan bukan muhrim pak. Gak usah ngapusi. Kue le ngapusi are bawa umur yo iso ngapusi aku sing wis tuwa ngene, wis tuwek, ora iso kowe. Aku wis tuwek, gak iso dihapusi aku. Iya, sosok bilang akidah tebal tapi anaknya nggak ada yang nikah. Yang apa ada yang nikah satu doang. Makanya gue kesel banget gue kan gue cek gitu kan, gue lihat ini udah nikah belum baru tunangan lah, kok bisa? Udah gitu anak-anak yang masih di bawah umur, masih kecil-kecil, bukannya harus kuliah malah boleh pacaran. Berarti kan nggak sinkron omongannya toh, nggak sinkron. Gak sinkron say, menurut gua. Lu bilang akidah lu tebel, tapi kalau mengizinkan anak lu pacaran itu kan tabrakan itu. Karena orang yang punya iman agama yang kuat, orang-orang yang udah hijrah aja ta'aruf, baru ketemu, baru nikah. Kok lu bisa bilang lu anak lu akidahnya tebal tapi lu mengizinkan anak bawah umur pacaran? Ada sesuatu yang gak bener berarti ya kan? Itulah makanya gue tuh sampai kesel gue. Kesel lah gue say. Ini bahaya ini. Kalau ya wong tuwe sing tuwa ngomongi kayak ngono, yo pantes. Indil-indilnya ya nyontoh kabeh. Wis sak irama wis. Ya wong tua ngomongi kok ngono gak sinkron. Ya gak ngerti aku rek. Jebule iku kaya apa? Wis ben, wis bah. Iya kan? Tapi kan kalau kayak Laura kan kita kenal semua secara dia aktif di sosial media. Kita lihat lucu, cantik, berbakat juga, anaknya juga cute. Waktu pacaran tuh loh sama yang mantannya itu, yang cakep, imut, anaknya Ola tuh lucu. Lah tahu-taunya sama yang kayak gini. Aduh, sayang banget. Malah makin parah sama keluarganya sendiri. Nih harus ya, Laura harus lihat ya, betapa Laura dikatain melarat, Laura dibilang nyusahin keluarga doang, membawa masalah. Aduh Laura, itu belum jadi suami Laura. Belum loh. Coba pikirin lagi. Apa yang sudah kamu berikan, terus kamu mendapatkan malah seperti itu.
dikatain nggak ngerti cara terawih, nggak mungkin dong. Laura kan pinter. Laura kan pesantren, nggak mungkin nggak tahu cara terawih, nggak pernah terawih, nggak mungkin. Nggak mungkin, aku nggak percaya. Ya, gue sarapan dulu ah. Nggak mungkin, yakin Mamski. Wong pinter kok. Laura tuh pinter kok. Masa nggak ngerti terawih datang bulan itu? Nggak boleh terawih nggak ngerti? Nggak mungkin. Pasti ngerti. Mau minum obat habis ini? Yakin gua. Bullshit lah orang yang ngomong kayak gitu, bilang nggak ngerti. Lagi mens. Mau ikut terawih. Iya pingik, itu mah bukan ikut terawih, itu mah mau buat rame-rame doang, ikut gitu loh. Lagi nggak pernah terawih gua nggak mungkin lah. Wong pernah di pesantren kok nggak pernah terawih, nggak mungkin. Nggak mungkin, gua nggak percaya. Kesel gua. Thank you Endah Prasetya Ningsih. Jujur Li ya, gue nggak tahu mereka kerjanya apa keluarga itu. Kalau Nikmir kan jelas, ada YouTube, ada program TV, punya usaha banyak. Serial. Iya langsung tiba-tiba bangun rumah, gila nggak? Gercep banget. Itu loh yang waktu dia transfer, waktu dia ngebuka daftar transferan, daftar transferan Nur Kartika, makasih. Lydia, thank you Lydia. Ya kan? Tami, Nanai, Elis, makasih udah follow ya. Ana, thank you Ana. Tenang aja, yakin gue pasti sama Aminya udah dikasih bantuan baik secara medis non medis. Yakin gue, nggak bego Niki. Nggak bego.
Emang dia mau belokin kasus. Dari kemarin konferensi pers kayak mau minta-minta tolong Bu Iriana, lu kayak Bu Presiden bakal dengerin lu aja. Lu sapose. Minta-minta Bu Iriana, ya Allah. Gue begini, ih gila ya. Orang mereka yang salah malah penelantaran anak. Hello, lu pemanfaatan anak orang, penahanan anak orang. Apalagi sampai terbukti dari visum, udah ngelakuin, kan dia bilang, saya jamin saya nggak pernah ngelakuin. Bohong. Dari mukanya aja udah kelihatan, muka teripang. Di visum lah ya, hasil visum kan ketahuan organ dalam wanita seperti apa. Organ dalam kita seperti apa kan ketahuan. Apalagi masih bawah umur. Itu kalau nggak diobatin berbahaya guys. Kedepannya untuk dia bisa hamil, melahirkan, harus betul-betul dirawat sampai benar-benar sehat kembali. Kalau soal apartemen kan dia nggak ngaku. Dia bilang, katanya kemarin di konferensi pers, oh kalau itu karena ada uang deposit. Cek sampai ke yang punya. Jangan cuma ke agent. Jangan cuma ke property agent. Cek sama yang punya apartemennya. Betul nggak? Uang deposit sekian. Karena bisa jadi yang punya apartemen udah ngasih harga sebenarnya cuma sekian. Gue tahu, soalnya gue tukang nyewain apartemen gue. Dan gue selalu cross check ke yang nyewa, nggak lewat agent gue. Rumah gue yang di Bali, gue yang nyewain sendiri. Nggak pakai agent. Kalaupun ada agent, gue bilang gue mau ketemu sama yang nyewa. Gue mau tahu orang yang nyewa yang mana. Jadi nggak ada tangan kedua, ketiga. Kayak itu kan tangan kedua jatuhnya. Ketiga. Yang mau nyewa, Laura. Ada agent, satu. Sama ini nih. Ngapain dia? Agent udah ngambil komisi. Nah yang ini nih. Sosok mau nolong. Apaan lu? Emang lu nggak punya kerjaan apa? Nyari-nyariin kontrakan orang, anak orang. Kerja lu apa ya? Bisa sampai punya banyak waktu buat nyariin kontrakan anak orang. Aneh banget gak sih? Aneh gak sih tuh? Iya kan? Aneh kan? Hah? Kata siapa lu? Makanya aneh kan? Pakai deposit bulanan. Kalau tahunan iya, pakai deposit. Lagian juga nggak banyak kalau deposit cuma bulanan mah. Dikit. Iya makelar, jatuhnya kayak makelar, aneh menurut gua. Dinaikin, nah makanya gue bilang tanya aja developernya, enggak, tanya sama
yang punya apartemen, bukan developer. Developer ya bisa aja bilang, oh iya memang kami untuk yang penyewa ada deposit, ngomong gitu developer. Tapi kan dia nggak tahu harga. Yang tahu harga itu ownernya apartemen, ownernya properti. Jadi kagak dikadalin. Kok nanya kok ke developer? Aneh. Tanyanya ke owner yang beli apartemennya gitu loh. Hai Nina, thank you Nina Under King. Iki opo iki? Iis. Iis Rias Kebon. Opo kowe? Hah? Isu-isu beberes apa untungnya ngurusin orang terus iki urusan keluarga iki. Kowe iki lho, duwe anak. Duwe ponakan ora? Duwe adik. Adik wedok. Kowe iku tahu nggak punya rasa ini. Perempuan bukan ini kamu. Wong wedok ora. Wong lanang be. Tiba wong lanang rek. Aduh, iya Manado bokap. Nyokap Jawa. Mamaku orang Malang. Ya, jadi gue pertama ya soal apartemen itu ya, yang katanya dia bantu nyariin itu gue udah curiga banget. Harganya kan juga katanya udah di markup, bilangnya uang deposit, gue nggak percaya. Jadi harus tanya ketemu sama ownernya apartemen, berapa harga yang diminta. Itu satu. Kalaupun emang ada deposit, dan tanya ada pemilik yang minta deposit, ada yang enggak. Kalau nggak salah minta deposit itu kalau sewanya 3 bulan minimal atau per tahun. Setahun depositnya cuma sebulan say. Misalnya setahun 1 bulannya 10 juta, berarti bayar 120 juta ditambah deposit 10, jadi 130 juta kayak gitu untuk nyewa apartemen itu. Ya kan? Terus kedua, bener, cari tahu uang yang masuk tuh berapa aja ke rekeningnya saudara-saudara mereka. Kan bisa dilihat dari ini transferannya rekeningnya Laura kan? Ya kan? Atau Laura pernah nyuruh orang lain buat transfer, bisa ditelusuri. Telusuri sampai detail itu. Gitu, telusuri. Paling Mas Dirman, Malang. Iya kan? Ada deposit seharga 1 bulan. Memang ada deposit seharga 1 bulan sewa. Tapi kan tergantung owner juga. Ada owner yang mau, ada owner yang baik, nggak usah pakai deposit kalau cuma sebulan doang nyewanya. Tapi rata-rata minimal bayarnya kan 3 bulan. Nah itu ownernya juga kita harus tahu berapa, karena uang deposit itu seharga uang sewa. Gitu loh. Jadi kalau 1 bulannya harganya 5 juta, uang depositnya 5 juta. Kan ketahuan kalau nanya langsung sama si owner. Harga aslinya sebenarnya berapa? Kalau ketahuan di markup sampai 2 kali markup sama agent, habis itu agent juga markup lagi sama si makelar. Waduh. Ya, pakai rekening orang, betul. Jadi mungkin numpang rekening gitu. Nah, kan itu bisa dicari, say.
Karena kan masih di bawah umur kan belum bisa buka rekening kan. Makanya harus dicari dari mana arah jalannya nih duit nih, Bo. Gitu, say. Iya, deposit cuma sekali doang. Betul. No, iya, Jennifer, makasih. Note mutasi bank. Nah itu, note mutasi banknya ini pakai apa dia? Oh my god. Hah, jadi 12 juta? Kan harga apartemen sekarang lagi anjlok. Harga apartemen lagi anjlok loh, say. Jadi yang biasanya mungkin misalnya nih harga di sini sewanya sebulannya biasanya 25 juta sebulan di apartemen Hamptons. Sekarang jadi cuman misalnya 19 kayak gitu per bulannya di sini tuh. Dari harga 25 nggak nyampe 20 juta. Pokoknya lagi turun, say. Iya, Mam, sekitar 11-12 juta mereka kasih tau. Ih, ya Allah. Apartemen apaan itu yang bentuknya kayak gitu? Yang kemarin dijemput itu? Hah? Ya Allah Tuhan. Sakit banget. Ya kalau di sini mah memang bagus apartemen yang ini, si Hamptons ini. Harganya dulu 2.200 US punya Mamski. Waktu Mamski kan bangun ini dari tahun 2005. Jadi 2009. Nah, itu harga sewanya 2.200 US dollar per bulan. Harus dibayar full 1 tahun ditambah deposit 1 bulan. Itu apartemen kayak gitu 12 juta. Oh my god. Gila. 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 Ya Allah Tuhan. Ih, sadis ya. Sumpah jahat banget, ya Allah ya Rob. Untung cepet loh diambil loh. Untung cepet diambil. Aduh, bener deh guys. Aduh. Gila, ya Allah ya Tuhan. Iya, 12 juta suaranya tembus semua. Ini kalau ditutup kita udah gak bisa denger apa-apa nih di apartemen ini. Harganya memang puluhan juta 1 bulan. Tapi ini pun ya, harga dulu kan 2.200 US. Itu bisa sekitar hampir 30 juta sebulan. Sekarang udah gak ada pakai US dollar, semuanya pakai rupiah. Dan harganya anjlok semenjak Covid. Jadi tuh harga disewa di sini tuh untuk satu unit kecilnya itu bisa sekitar, ya satu unit kecilnya itu 2 kamar ya, 2 kamar 58 meter. Itu aja tuh temen aku yang di sebelah kemarin bayar cuma sekitar 12 juta di Hamptons ini loh. Dari hampir 20 juta, 21. Jadi cuman 12. Kok itu bisa apartemen jelek kayak begitu harga 12 juta, say? Ya Allah. It's me Erika. Mami pakai skincare apa? Pakai itu Presley Skin. Mau lihat? Udah nih, udah jalan 1,5 jam kita udah ngomongin itu. Tapi Laura, tenang, itu harus dibersih-bersihin. Harus dibersih-bersihin itu. Ya Allah, apartemen cuma 4 tempat tidur. Ya Allah, iya yang buka unit itu kan. Allah. Per bulan di sini. Kalau apartemennya Mamski berarti kali 2. Sekitar 22 juta sebulan untuk sewa apartemen aku. Tadinya hampir 30 juta, tapi udah turun 5 jutaan, 7 juta. Studio mah paling jatuh-jatuhnya 5 juta.
Iya, kalau di apartemen Hamptons emang mehong, say. Kalau yang sana tuh aneh banget tuh, apartemen Jelong begitu bisa 12 juta. Sebelah gua aja 11,5 12 juta, bagus banget. Emang lagi drop karena ownernya udah nggak sabar pengen cepet dapat duit cash. Ownernya tuh lagi butuh duit banget. Tapi cuma 1 unit doang, yang lainnya sih di atas 15 juta sebulan untuk apartemen Hamptons. Tanya aja apartemen Hamptons berapa sewanya. Ya. Hah, cuma 2,5? Serius lu? Iya, aku beli sendiri. Udah punya aku sendiri, saya. Iya, kayaknya harganya 5 jutaan deh kalau studio deh. Masa ada sih studio 2,5? Studio apaan tuh? Yang kecil banget kali ya. Studio yang kecil banget ya. Kalau Mamski apartemennya gede, say. Apartemen. Teman aku punya rata-rata segitu disewain. Berapa? 2,5 juta doang. Ih, murah banget. Oh, tergantung apartemennya. Speknya apa? Kelas D, C, B, A. Di Depok, iyalah Depok. Ini ngomong Jakarta, sayang. Dia di mana? Dia di Jakarta kan? Bintaro, Jakarta kan? Ya kalau ngomong luar Jakarta nggak usah dibandingin, sayang. Bandingin tuh apple to apple. Lokasinya kalau ini kan di Pondok Indah. Lokasinya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Beda. Nah, Bintaro kan masih Jakarta Selatan toh? Apa Tangerang ya? Tangsel ya? Harusnya udah murah itu. Harusnya murah itu, say. Dicek aja harganya. 3 juta, ya Allah. Ya Allah, ya Rob. 4 kali lipat. 4 kali lipat, ya Allah. 12 juta, dia bilang. Kita service charge-nya sebulannya 3 juta. Karena dihitung meter kan. Kalau di apartemen aku kan luasnya kan hampir 120 meter. 1 meternya berapa kemarin itu ya? Lupa gue. Pokoknya per 3 bulan bayar 8 juta. Berarti 8 kali 4, 32 juta setahun. Enggak, aku ngadep ke Hotel Kristal. Kita bayar 32 juta setahun di sini. Untuk service charge. Jualan Karen mau? Mau Karen? 12 juta plus tutup bulan. Aduh, habis deh anak orang. Aduh, anak orang habis, say. Ya, duitnya aduh kalau kayak gitu.